Seorang miliarder muda mendapatkan wasiat dari mendiang ayahnya sebelum meninggal dunia. Wasiat tersebut mengharuskannya untuk berpura-pura hidup miskin selama sebulan penuh. Tujuannya, mencari pendamping hidup yang benar-benar tulus, bukan yang hanya tertarik pada kekayaannya. Sang ayah khawatir, jika anaknya langsung menunjukkan hartanya, ia akan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang niatnya kurang baik. Tak disangka, dari pencarian itu, dia justru mendapatkan seorang TKW dari Indonesia sebagai pendamping hidupnya. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tulis dulu ya di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana saja? Aku penasaran banget nih, siapa tahu ada teman-teman dari kota yang sama. Yuk, kita mulai. Langit Beijing sore itu terlihat kelabu, seolah ikut merasakan kesedihan yang tengah menggantung di dalam rumah sakit bergengsi di jantung kota. Di dalam sebuah kamar VIP yang senyap, hanya suara mesin pemantau detak jantung yang terdengar monoton, berdetak pelan, tenang, namun mengkhawatirkan. Yiming berdiri kaku di sisi tempat tidur. Pria muda itu, dengan jas mahal dan sepatu kulit mengilap, tampak seperti personifikasi kesuksesan. Wajahnya tampan, bersih, namun sorot matanya hari ini tak mencerminkan kemenangan bisnis ataupun kesombongan pengusaha. Ada kegundahan. Ada rasa kehilangan yang mulai tumbuh. Di ranjang, terbaring sang ayah, Yilong, seorang Taipan legendaris, pendiri konglomerasi besar yang membentang dari properti hingga teknologi. Wajahnya tirus, tubuhnya lemah, namun sorot matanya masih tajam. Yiming, suara sang ayah pelan, nyaris tak terdengar. Yiming segera mendekat, menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. Ayah, jangan banyak bicara, dokter bilang ayah butuh istirahat. Tapi Yilong menggeleng lemah, waktuku tidak banyak, nak, dengarkan aku baik-baik. Yiming menelan ludah, ia tahu pembicaraan ini tak bisa ditunda. Ayah ingin kau melakukan satu hal, sesuatu yang mungkin akan kau benci, tapi penting untuk masa depanmu. Yiming mengerutkan dahi, apa maksud ayah? Yilong menarik napas panjang. Lalu dengan suara pelan namun penuh tekanan, ia berkata, kau harus hidup sebagai orang miskin, selama sebulan, tanpa identitas, tanpa uang, tanpa bantuan. Yiming terdiam, ia kira ia salah dengar. Ayah, ini lelucon, ya? Tidak, ujar Yilong mantap, aku ingin kau merasakan hidup dari bawah, bukan untuk menyiksa, tapi agar kau menemukan seseorang yang mencintaimu karena dirimu, bukan hartamu. Yiming menarik tangan, berdiri dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Itu konyol, siapa yang mau mencintai orang miskin, dunia ini, semua orang hanya peduli pada uang. Justru itu yang ayah khawatirkan. Yilong terbatuk keras, membuat Yiming segera kembali duduk dan memeganginya. Yiming, selama hidupku, aku mengumpulkan kekayaan, tapi satu yang tidak bisa kubeli adalah jaminan bahwa kau akan bahagia. Aku tak ingin kau menikahi gadis yang hanya ingin kekayaanmu, kau terlalu baik untuk dimanfaatkan. Yiming memejamkan mata, jiwanya terbelah, antara rasa hormat pada ayah yang sekarat, dan logika hidup yang ia pegang. Kalau selama sebulan aku tidak menemukan siapa-siapa, tak apa, setidaknya kau akan tahu mana yang tulus, mana yang palsu, dan kau akan belajar, menjadi orang biasa. Sunyi mengisi ruangan selama beberapa saat, Yiming hanya menatap lantai, pikirannya berputar-putar, lalu ia berkata lirih. Baik, aku akan melakukannya. Untuk ayah, sebuah senyum lemah terbentuk di wajah tua Yilong. Terima kasih, anakku. Hari itu, di tengah ketidakpastian dan tangis yang belum tumpah, sebuah janji dibuat. Janji yang akan membawa Yiming ke jalan yang tak pernah ia bayangkan, jalan di mana uang bukan penyelamat, dan cinta sejati adalah satu-satunya pencarian. Beberapa hari kemudian, Yilong meninggal dunia. Yiming berdiri sendirian di sisi makam ayahnya. Jas hitam dan kacamata gelap menyembunyikan air mata yang perlahan mengalir. Aku akan menepati janjiku. Ayah, gumamnya, tapi jangan salahkan aku kalau dunia ini terlalu kejam untuk orang miskin. 4 hari setelah pemakaman ayahnya, Yiming menghilang dari publik. Berita kepergian sang Taipan besar menghiasi seluruh media Tiongkok. Para jurnalis dan investor mencari jejak sang putra mahkota yang tiba-tiba lenyap bagai ditelan bumi. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pewarisan saham terbuka, dan tidak ada pengumuman resmi dari perusahaan raksasa yang ia warisi. Namun kenyataannya, Yiming saat itu tengah berdiri di depan sebuah kamar sewaan sempit di sudut distrik kumuh kota Shenzhen, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans bekas. Satu-satunya barang mewah yang ia bawa hanyalah sepatu kulitnya yang sekarang penuh debu. Pagi itu,
Ia bercermin di kaca kecil yang retak. Wajahnya masih sama, tampan dan terawat, tapi kini tidak ada parfum mewah, tidak ada stylist pribadi, tidak ada sopir atau pengawal. Selamat datang di dunia nyata, Yiming, gumamnya getir, menyentuh dagu yang sudah mulai ditumbuhi janggut tipis. Hari-hari awal adalah neraka. Ia mencoba melamar pekerjaan kasar, mencuci piring, mengantar makanan, menjadi buruh pasar malam. Tapi penampilannya yang bersih malah membuatnya dicurigai. Kamu gak cocok kerja di sini. Kayak anak orang kaya nyasar, ujar seorang pemilik warung, menolak lamarannya. Bahkan saat ia akhirnya mendapat pekerjaan serabutan, mengangkut sayur dari pasar ke restoran, para buruh lain justru mengolok-oloknya. Anak kota, ngangkat sayur aja gemetaran, jangan-jangan otot kamu cuma buat gaya. Yiming tidak menjawab, ia menggigit bibir, memanggul karung berisi kol dengan pundak sakit, keringatnya mengucur, tapi harga dirinya lebih perih daripada luka fisik. Interaksi dengan para wanita pun lebih menyakitkan. Sore hari, di sebuah warung kecil, ia duduk di bangku kayu, mencoba mengobrol dengan seorang pelayan cantik yang sempat meliriknya. Hai, nama saya Ming, boleh kenalan? Pelayan itu hanya memandang sekilas, lalu tertawa pelan. Buat apa? Kamu kerja apa? Saya, bantu-bantu di pasar. Oh, maaf, aku gak tertarik sama orang kere. Mending fokus cari cowok yang bisa beliin aku iPhone. Yiming tersenyum kecut dan menunduk, suapan nasinya mendadak terasa seperti pasir. Malam-malamnya sunyi dan dingin, ia berbaring di lantai kayu tipis. Tubuhnya pegal karena pekerjaan fisik yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa sendiri. Dulu, ia dikelilingi orang, asisten pribadi, rekan bisnis, perempuan cantik. Kini, semua itu hilang seperti fata morgana. Di salah satu malam, ia menulis di buku catatan kecil yang ia bawa. Ayah, aku mulai mengerti, uang bisa membungkus cinta palsu dengan indah. Tapi tanpa uang, cinta yang tulus, hampir tak terlihat. Apakah benar ada wanita yang bisa melihat siapa aku? Bukan apa aku punya. Titik terendah datang pada hari ke-18. Yiming membantu seorang pedagang buah di pasar. Namun karena terlalu lelah, ia menjatuhkan peti buah dan memecahkan beberapa semangka. Bodoh, kau tahu berapa harga semangka ini? Teriak si pemilik. Maaf, saya akan ganti. Dengan apa? Otak kosongmu itu? Preman penjaga pasar ikut campur, dan tanpa banyak bicara, menghajar Yiming hingga tersungkur di tanah, wajahnya berdarah, bajunya robek, orang-orang hanya menonton, beberapa tertawa, tidak ada yang menolong, tidak ada satu tangan pun yang terulur. Yiming mencoba bangkit sendiri, tapi dunia terasa berputar, ia nyaris pingsan. Namun saat itulah, untuk pertama kalinya dalam sebulan, ada satu tangan yang menolongnya. Pasar tradisional itu ramai oleh teriakan penjual dan suara troli berderit, bau sayur mayur, ikan asin, dan asap dari wajan goreng bercampur menjadi satu, aroma khas yang tak asing lagi bagi para pekerja kasar, tapi membuat mual bagi mereka yang terbiasa hidup dalam pendingin ruangan. Yiming tergeletak di dekat tumpukan peti kayu, wajahnya memar, darah mengalir dari pelipisnya, bajunya robek, dan lututnya terluka akibat dorongan kasar para preman pasar. Kaki orang-orang lalu lalang melewati tubuhnya, beberapa hanya melirik tanpa empati. Namun, satu sosok berhenti, seorang perempuan muda dengan keranjang belanja di tangan, mengenakan pakaian sederhana, kaos panjang, celana katun longgar, dan jilbab polos yang mulai pudar warnanya. Matanya melebar melihat kondisi Yiming, dia segera jongkok di sebelah pria itu. Ya Tuhan, kamu nggak apa-apa? Tanyanya dalam bahasa Mandarin patah-patah. Yiming membuka mata perlahan. Suara itu terasa asing, tapi lembut, samar-samar. Ia melihat wajah perempuan itu, kulitnya sawo matang, matanya tulus, tak seperti mata-mata yang memandangnya selama ini. Aku bisa bangun sendiri, jawab Yiming pelan, berusaha menegakkan tubuhnya meski gemetar. Jangan paksakan, kamu pingsan hampir 2 menit, ucap gadis itu lagi. Ia membuka botol air dari tasnya dan menyodorkannya. Minum dulu. Yiming menatap botol itu. Lalu wajah gadis itu, ragu, tapi haus dan sakit membuatnya menerima uluran itu. Ia meneguk perlahan. Terima kasih, katanya lirih. Nama saya Mirnawati, tapi kamu bisa panggil aku Mirna, ujar gadis itu, sambil membantu membersihkan darah di pelipis Yiming dengan tisu. Yiming, jawabnya singkat. Mirna tersenyum kecil. Yiming, kamu tinggal di sekitar sini? Ya, semacam itu, kerja di pasar juga, kadang angkut barang. Kadang bantu cuci piring. Mirna mengangguk, ia mengambil sepotong roti dari keranjangnya dan memberikannya.
Makan ini dulu, kamu pasti belum makan dari pagi, ya? Yiming memandang roti itu, ia ingin menolak, harga dirinya masih terlalu tinggi, tapi rasa lapar mengalahkan gengsi. Terima kasih, jangan malu, kata Mirna lembut, aku juga pernah jatuh seperti kamu. Yiming terkejut, kamu? Mirna tertawa pelan, aku kerja jadi pembantu rumah tangga, bosku baik, tapi hidup di negeri orang itu nggak gampang, aku tahu rasanya nggak punya siapa-siapa. Untuk pertama kalinya sejak menjalani kehidupan barunya, Yiming merasa dilihat, bukan sebagai buruh, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai manusia. Hari itu berakhir di sebuah bangku taman kecil dekat pasar. Mirna duduk di samping Yiming yang masih kesakitan. Mereka mengobrol ringan. Kenapa kamu baik banget sama orang asing? Tanya Yiming lirih. Karena, aku percaya setiap orang, kaya atau miskin, layak ditolong saat sedang jatuh. Yiming menatapnya dalam diam. Kata-kata itu begitu sederhana, namun menembus dinding pertahanannya yang selama ini penuh sinis dan amarah. Mirna menatap jam tangannya, aku harus balik, bosku suka marah kalau aku telat masak malam. Yiming berdiri pelan, terima kasih, Mirna. Mirna tersenyum hangat, besok aku ke pasar lagi, kalau kamu masih kerja di sini, mungkin kita ketemu. Dan dengan itu, ia berjalan pergi, meninggalkan Yiming yang terpaku, tapi kali ini, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, melainkan karena sesuatu yang lebih asing bagi seorang miliarder yang telah kehilangan kepercayaan pada cinta, rasa hangat yang tulus. Hari berikutnya, Yiming datang ke pasar lebih pagi dari biasanya, ia bukan sedang mencari kerja, tapi seseorang. Yiming datang lebih awal ke pasar keesokan harinya, bukan untuk mengangkut sayur atau mengejar upah harian, tapi untuk sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Ia berdiri di sudut, menyandar pada tiang kayu lapuk dekat gerobak semangka, matanya menyapu keramaian, dada Yiming berdebar. Anehnya bukan karena gugup menghadapi bisnis jutaan yuan seperti dulu, melainkan karena ia takut tidak melihat gadis itu lagi. Dan lalu, dia datang, Mirna berjalan pelan membawa keranjang rotan, langkahnya ringan namun terbiasa, seperti seseorang yang tahu betul kerasnya hidup namun tak pernah kehilangan kelembutan. Saat matanya bertemu mata Yiming, ia tersenyum, kamu belum pulang dari kemarin, seloroh Mirna sambil menghampiri. Yiming tertawa kecil, lalu menggeleng, aku kerja lembur, di pikiran sendiri. Mirna duduk di dekat troli kosong dan mengeluarkan 2 buah roti dari tasnya. Pagi ini aku buat sendiri, mau? Yiming mengangguk, menerima roti itu seperti menerima hadiah langka. Terima kasih, Mirna, aku senang kamu datang lagi. Aku memang selalu belanja di sini, tapi jarang ada alasan buat berhenti dan ngobrol. Yiming menatapnya, dan sekarang ada. Mirna tersenyum malu, mungkin. Hari-hari berikutnya berubah menjadi kebiasaan. Setiap pagi, Yiming dan Mirna bertemu di pasar. Kadang hanya 15 menit, kadang bisa 1 jam. Mereka duduk di bangku kayu, saling berbagi cerita tentang pekerjaan kasar, tentang mimpi. Mirna bercerita bahwa ia berasal dari desa kecil di Jawa Timur, ibunya sakit, adiknya masih sekolah, dia meninggalkan semuanya demi mengirim uang pulang. Meski hidup pas-pasan, ia tak pernah meminta lebih dari nasib selama orang tuanya bisa makan. Aku nggak pernah mimpi jadi istri orang kaya, katanya suatu hari, sambil tertawa pelan, aku cuma pengen hidup cukup dan dicintai. Yiming menatap gadis itu, dalam diam, ada sesuatu dalam cara Mirna bicara, sederhana, jujur, dan tanpa topeng, yang terasa sangat asing dan sekaligus memikat. Aku belum pernah ketemu gadis sepertimu, katanya pelan. Gadis seperti apa, yang membuatku lupa kalau aku sedang menyamar? Mirna tertawa geli, menyamar jadi apa? Yiming segera sadar ia nyaris keceplosan. Menyamar jadi kuat, padahal aku rapuh banget belakangan ini. Mirna menatapnya sejenak, lalu meletakkan tangannya di lengan Yiming. Kamu boleh kelihatan lemah, Yiming, nggak semua laki-laki harus selalu kuat. Kalimat itu menamparkan hatinya lebih dalam dari hinaan siapapun. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Yiming merasa diterima, tanpa syarat. Suatu sore, mereka berjalan bersama melewati taman kecil di dekat terminal. Yiming membawa 2 gelas teh hangat, dan Mirna memegang kantong berisi nasi bungkus. Aku suka taman ini, kata Mirna, di sini, semua orang kelihatan sama, nggak ada bos, nggak ada pembantu. Yiming memandangi wajah Mirna dari samping. Dalam hati, ia mulai bertanya, kalau aku bilang siapa aku sebenarnya, apakah dia masih akan duduk di sini bersamaku? Tapi ia belum siap mengambil risiko itu.
Belum sekarang. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Yiming menulis lagi di catatannya. Aku menemukan seseorang yang membuat dunia berhenti menilai aku dari dompetku. Tapi aku takut, apakah cinta ini akan tetap nyata, saat tahu siapa aku sebenarnya. Satu hal sudah jelas, dalam kesederhanaan pasar, dalam sisa roti dan teh hangat, benih-benih cinta mulai tumbuh. Bukan karena siapa Yiming di mata dunia, tapi karena siapa dirinya di mata Mirna. Hari-hari berlalu, dan kedekatan Yiming dan Mirna semakin tak terbendung. Mereka menjadi sahabat, tempat bersandar, dan lebih dari itu, mereka menjadi rumah satu sama lain di tengah kerasnya hidup. Yiming merasa damai saat bersama Mirna, sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam pesta-pesta mewah atau di balik kaca gedung pencakar langit. Setiap tawa Mirna, setiap kalimat jujurnya, adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu dibungkus emas. Namun, waktu tak pernah diam, sebulan hampir berlalu. Yiming tahu, ia harus kembali ke hidup lamanya. Pengacara keluarga telah menghubunginya diam-diam, meminta konfirmasi untuk memulai proses pewarisan dan pengelolaan perusahaan besar yang menantinya. Dunia lamanya, dunia sebagai seorang miliarder, menunggu. Tapi sebelum kembali, ada satu hal yang harus ia lakukan. Sore itu, di taman kecil tempat mereka biasa berbagi teh hangat, Yiming membawa sesuatu dalam saku celana jeans usangnya. Langit berwarna jingga, burung-burung terbang rendah, dan angin lembut menggerakkan jilbab Mirna perlahan. Mereka duduk berdua di bangku kayu yang sudah mulai keropos, diam-diam menikmati sore terakhir dalam dunia penuh kepura-puraan, tapi juga kejujuran. Mirna, kata Yiming pelan, kau percaya bahwa cinta bisa tumbuh dalam keadaan paling sulit? Mirna tersenyum, kalau cinta cuma tumbuh di tempat nyaman, itu bukan cinta, itu pelarian. Yiming menarik napas panjang, aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Kecuali diri sendiri, aku bukan pria mapan, pekerjaanku tak pasti, masa depanku buram. Tapi satu hal yang pasti, aku mencintaimu. Mirna terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Aku tidak punya cincin berlian, yang aku punya, cuma ini. Yiming mengeluarkan cincin buatan tangan dari kawat tembaga bekas, yang ia bentuk dengan susah payah beberapa malam terakhir. Mirna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Yiming melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin hidup bersamamu, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu baik, tapi karena kamu melihat aku, saat semua orang hanya melihat bajuku. Maukah kau menikah denganku, Mirna? Air mata mengalir pelan di pipi Mirna. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya mengangguk pelan, lalu memeluk Yiming dengan erat, dalam keheningan yang lebih bermakna dari 1000 kata. Mereka menikah secara sederhana, di sebuah ruangan kecil milik komunitas TKI, dengan saksi beberapa rekan sesama pekerja dan selembar sajadah sebagai alas. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada pesta, tidak ada musik, hanya doa dan dua hati yang menyatu. Setelah malam pernikahan yang sunyi tapi penuh cinta, Yiming memandang wajah Mirna yang tertidur lelah. Ia tahu, waktunya tiba. Besok, ia akan mengungkapkan semuanya. Keesokan harinya, di meja sarapan kecil mereka, Yiming duduk dengan serius. Mirna, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Mirna mengangkat kepala, sedikit bingung melihat wajah suaminya yang tiba-tiba berubah tegang. Selama ini, aku berbohong tentang siapa aku. Mirna menatapnya, jantungnya mulai tidak tenang. Yiming menghela napas, lalu perlahan mengeluarkan dompet lama yang ia sembunyikan selama ini. Di dalamnya, sebuah kartu identitas dengan nama lengkap, foto resmi, dan lambang perusahaan besar yang tak asing di layar televisi. Aku, bukan buruh pasar. Namaku Yiming. Aku anak pemilik konglomerat besar di Tiongkok. Aku miliarder. Mirna, ayahku meninggal dan mewariskan segalanya padaku. Tapi sebelum itu, dia memintaku hidup miskin sebulan, untuk menemukan cinta yang tulus. Mirna terdiam. Tangannya gemetar, matanya menatap suaminya dengan campuran syok dan kebingungan. Jadi, semua ini, kamu menyamar, aku tidak tahu akan bertemu kamu. Aku tidak merencanakan jatuh cinta, tapi yang pasti, aku jatuh cinta sebagai orang biasa, bukan sebagai orang kaya. Air mata menggenang di mata Mirna, ia menunduk, tidak tahu harus tertawa, menangis, atau marah. Lalu akhirnya, ia berkata pelan, aku tidak pernah mencintai dompetmu, Yiming, aku mencintai kamu, tapi, aku butuh waktu untuk menerima ini. Yiming mengangguk, ia tahu, cinta sejati bukan berarti tanpa luka, tapi luka yang dihadapi bersama. 3 hari kemudian, Mirna menggenggam tangan Yiming di depan gedung besar yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Aku tidak memilih kamu karena uangmu,
Tapi sekarang aku memilih tetap bersamamu, bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu jujur. Yiming mencium tangannya pelan. Terima kasih karena sudah mencintai aku sebelum kamu tahu siapa aku. Waktu berlalu, dari kehidupan yang dulu diselimuti kepura-puraan dan luka, kini Yiming dan Mirnawati membangun dunia mereka sendiri, berdasarkan kejujuran, rasa saling percaya, dan cinta yang tak ternoda oleh kekayaan. Setelah pengakuan besar itu, Mirna sempat menjauh, bukan karena ia kecewa pada siapa Yiming sebenarnya, tapi karena ia perlu memulihkan hatinya dari kenyataan bahwa orang yang ia cintai menyembunyikan sesuatu begitu besar. Namun Yiming tidak memaksa, ia membiarkan Mirna memutuskan, karena cinta sejati tidak memaksa, ia menunggu. Dan Mirna kembali, dengan keyakinan yang lebih kuat. Aku tidak menikah denganmu karena kamu miskin, katanya suatu hari saat mereka berjalan menyusuri koridor marmer rumah mewah yang kini mereka tinggali. Tapi aku juga tidak menyesal tahu kamu kaya. Karena sejak awal, aku mencintai orangnya, bukan hidupnya. Yiming menatap istrinya, perempuan yang dulu menolongnya saat ia jatuh berdarah di pasar, perempuan yang memberinya sepotong roti tanpa bertanya siapa dia, dan perempuan yang kini menjadi penyejuk dalam hidupnya. Kalau begitu, kata Yiming lembut, biarkan aku mencintaimu seumur hidup, bukan sebagai miliarder, bukan sebagai suamimu saja, tapi sebagai orang yang berhutang hidup dan harapan padamu. Hidup mereka perlahan menyesuaikan. Mirna yang semula kikuk tinggal di rumah besar dengan pelayan, supir, dan sekretaris pribadi, mulai terbiasa. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kesederhanaannya. Ia masih menyeduh teh sendiri untuk Yiming setiap pagi, ia masih menyiram tanaman di balkon kecil mereka, meski ada tukang kebun, ia bahkan sesekali kembali ke pasar tradisional, menyamar seperti dulu, membeli sayur, dan mengingat asal mula kisah mereka. Biar orang bilang aku nyonya besar, katanya suatu pagi, aku tetap Mirnawati, istri dari laki-laki yang dulu aku tolong karena luka, dan sekarang aku cintai karena jiwanya. Yiming, di sisi lain, juga berubah, ia kembali memimpin perusahaannya. Tapi sekarang, ia tidak lagi menilai orang dari penampilan atau latar belakang, ia merekrut pegawai dengan lebih hati-hati, lebih terbuka pada cerita mereka. Dan satu hal yang selalu ia ingat adalah kalimat terakhir dari ayahnya yang terekam dalam surat wasiat. Harta bisa diwariskan, tapi kebahagiaan, kau harus temukan sendiri. Kini ia mengerti maksudnya sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, Yiming dan Mirna berdiri di pelataran panti asuhan yang mereka dirikan bersama. Tempat bagi anak-anak yatim dan TKI pulang kampung yang tidak punya siapa-siapa. Kita beri tempat untuk mereka yang pernah ada di posisi kita, kata Mirna. Yiming menggenggam tangannya erat. Kita beri mereka yang tak punya siapa-siapa alasan untuk percaya bahwa cinta, kasih, dan harapan masih ada. Dan mereka hidup bahagia, bukan karena rumah mewah, bukan karena mobil mahal, tapi karena mereka pernah menemukan satu sama lain, di titik terendah, dan tetap memilih untuk saling menggenggam. Cinta mereka tumbuh bukan karena harta, tapi karena hati.